Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Ki Haji Soekarti yang saya muliakan, para Ustaz, para kiai, para bunyai yang bergabung pada kesempatan kajian pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah setia kajian online Asy-Syifa yang saya muliakan. Terima kasih pada Pak Agus Bagio yang telah menghantarkan kajian pada pagi hari ini yang saya muliakan. Bapak Ibu, mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, tentang mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia dengan ibadah. Tema itu rincian penjelasannya sangat banyak para jamaah. Jadi mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia melalui ibadah. Melalui ibadah yang kita lakukan. Jadi artinya mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia dengan ibadah itu artinya bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak ikhlas semata-mata karena Allah, tapi ada tendensi-tendensi lain. Dan ketidakikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu para jamaah yang kita kenal dengan riya. Dengan riya. Nah, pada pembahasan riya ini para jemaah terdapat penjelasan tentang tercelanya riya. Penjelasan tentang hakikatnya. Apa yang diriyakan. Penjelasan tentang tingkatan-tingkatan riya. Penjelasan tentang riya yang tersembunyi. Penjelasan tentang riya yang menggugurkan amal dan riya yang tidak menggugurkannya. Penjelasan tentang obat riya dan pengobatannya. Penjelasan tentang keringanan menampakkan ketaatan. Penjelasan tentang menyembunyikan dosa-dosa. Penjelasan tentang meninggalkan ketaatan karena khawatir dari riya dan bahaya-bahayanya. Penjelasan tentang sesuatu yang sah dari ketekunan hamba untuk ibadah dengan sebab dilihat makhluk dan sesuatu yang tidak sah. Penjelasan tentang sesuatu yang wajib bagi orang yang berkemauan akhirat untuk menetapkan hatinya sebelum taat dan sesudah. Nah, Bapak Ibu, dari sekian banyak penjelasan yang terkait dengan persoalan riya, memamerkan amal ibadahnya kepada orang lain agar mendapatkan sanjungan, agar mendapatkan acungan jempol, bahkan 2 jempol begini.
dengan ibadah yang dilakukan, itu adalah sesuatu yang harus betul-betul kita hindarkan. Sehingga penjelasan tentang tercelanya riya yang pertama ini para jamaah, ketahuilah Bapak Ibu para jamaah, bahwasanya riya itu perbuatan yang haram untuk kita lakukan. Sekali lagi, riya itu adalah perbuatan haram untuk kita lakukan. Orang yang memiliki sifat riya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan terlaknat dengan laknat yang sangat keras. Jadi siapa yang beribadah karena riya, hati-hati, orang tersebut akan mendapatkan laknat dengan laknat yang sangat keras. Sehingga pembahasan tentang riya ini para jamaah banyak dijelaskan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Bahkan disambung secara rinci dengan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau. Lebih daripada itu juga dijelaskan oleh asar para sahabat. Penjelasan dari para sahabat, asar sahabat. Itu semua para jamaah menunjukkan betapa persoalan riya ini adalah persoalan yang sangat urgent, persoalan yang sangat penting, yang terkait dengan persoalan ibadah kita, sah maupun tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, satu ayat di antara sekian banyak ayat, yaitu di dalam surat Al-Ma'un, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Begitu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita melalui ayat tersebut, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yudha'un. Bu Indri, ayat 4 sampai ayat 6 Al-Ma'un. Ji Ustaz, siap. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Bapak Ibu para jamaah, maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang dikatakan oleh Allah sholat tapi masih celaka? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, tidak khusyuk ketika sedang mengerjakan sholat. Bahkan kecelakaan bagi orang-orang yang sholat lebih daripada sholatnya tidak khusyuk. Alladzina hum yudha'un. Orang-orang yang berbuat riya. Para jamaah rahmatullah. Itulah sebabnya kemudian ada fatwa bahwa khusyuk di dalam sholat itu hukumnya wajib. Sebab kalau kita tidak khusyuk, maka sholat yang kita lakukan justru menyebabkan kita celaka nanti di akhirat. Disambung kalau kita melakukan sholat itu riya. Alladzina hum yudha'un, orang-orang yang berbuat riya. Ketika sholat kita riya, maka justru sholat yang kita lakukan para jemaah akan menjadi sebab kita celaka nanti
di akhirat. Maka para jamaah memang tidak mudah agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Khususnya secara spesifik ayat ini menyebutkan tentang ibadah sholat. Fawailul lil musallin. Karena memang sholat ini para jamaah adalah menjadi ibadah yang paling pokok dalam hidup kita. Maka ini secara khusus disebutkan oleh Allah. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dan orang-orang yang berbuat riya dari sholatnya. Bapak Ibu, rahimakumullah. Monggo, betul-betul kita jaga sholat kita ini. Jangan sampai tidak khusyuk. Jangan sampai sholat yang kita lakukan karena riya. Akan menyebabkan sekali lagi kecelakaan bagi kita hidup di akhirat. Dan sering sudah kita sampaikan, bukan sekedar sulit khusyuk di dalam sholat itu, tapi sangat sulit. Bukan sekedar sulit, tapi sangat sulit. Padahal jelas, ketidakkhusyukan kita di dalam sholat menyebabkan kita celaka di akhirat. Ketidakikhlasan kita di dalam sholat alias riya, jelas menyebabkan kecelakaan bagi kita hidup di akhirat. Maka monggo belajar ikhlas, ya, belajar khusyuk, khususnya untuk ibadah yang paling pokok dalam kehidupan kita sebagai umat muslim adalah ibadah sholat. Bapak Ibu para jamaah, dijelaskan pula melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir, surat 35 ayat yang ke-10. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ. Ji Ustaz. Ayat 10. Ayat 10 ya, agak panjang. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur. Bapak Ibu, dalam penggalan ayat tadi, Allah telah menjelaskan dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka, siksaan yang keras. Dan rencana jahat mereka pasti akan hancur. Wa makru ulaika huwa yabur. Mujahid berkata, yang dimaksud mereka dalam ayat itu adalah orang-orang yang ahli riya. Jadi, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka adalah siksaan yang keras. Kejahatan bagi mereka, dan mereka yang dimaksud ini oleh Mujahid adalah sekali lagi orang-orang yang ahli riya. Orang-orang yang ahli riya. Orang-orang yang dalam segala aktivitas ibadah dan amaliyahnya ingin selalu mendapatkan pujian orang lain. Maka hati-hati, siksaan yang keras akan menimpa mereka. Siksaan yang keras akan menimpa mereka. Karena ketidakikhlasannya di dalam beribadah tersebut. Demikian pula di dalam surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Al-Insan atau Ad-Dahr itu surat 70.
berapa Bu Indri? 76 nggih. Nggih, surat 76 Bu Indri, Al-Insan. Atau Ad-Dahr, namanya dua. Al-Insan boleh, Ad-Dahr boleh. Surat 76 ayat yang ke-9. Ya, surat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Ustaz. Nggih. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Bapak Ibu rahmatullah. Demikian di dalam ayat ini, sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Melalui ayat tadi para jamaah, Allah memuji orang-orang yang ikhlas, yang meniadakan semua kehendak selain kehendak dan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang namanya riya itu adalah kebalikannya. Jadi pada jamaah Allah, sekali lagi Allah memuji orang-orang yang ikhlas, yang meniadakan semua kehendak selain kehendak kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, sekalipun saat kita memberikan bantuan kepada seseorang lalu seseorang itu tidak mengucapkan terima kasih, maka atas keikhlasan hati kita jangan pernah kita gerundel, ini orang dibantu kok ngomong ucapan terima kasih aja kok tidak mau ya. Itu dalam rangka semuanya menjaga keikhlasan kita. Sampai pun orang tidak harus mengucapkan terima kasih kepada kita, itu lebih baik bagi kita dalam rangka menjaga keikhlasan. Walaupun kemudian orang yang mendapatkan bantuan itu harusnya para jamaah sekali lagi ya, secara adab kita harusnya mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan bantuan kepada kita. Tetapi ingat, sekali lagi dalam rangka menjaga keikhlasan itu, kalaupun kita memberikan bantuan kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak mengucapkan terima kasih, jangan pernah tersinggung, jangan pernah marah, sebab dengan tersinggung dan marah itu artinya bantuan yang kita berikan artinya tidak ikhlas karena Allah. Jadi tidak perlu kita mendapatkan ridhonya manusia, tidak perlu kita mendapatkan ucapan sanjungan manusia dalam beribadah. Yang penting justru yang sangat kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua para jamaah dalam rangka menjaga keikhlasan kita saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memberikan bantuan ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau dalam ayat ini secara konkret memberikan bantuan makanan langsung. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, makanan kepada orang itu tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, sekali lagi jamaah, jangan tersinggung, jangan marah. Karena itu akan menodai keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, yang penting Allah yang ridho. Ya, tidak perlu kita ingin mendapatkan keridhaan selain Allah. Tidak penting dan tidak penting. Itu para jamaah. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu pula di dalam surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir, ayat 110. Di penggalan ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Bapak Ibu rahmatullah. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, liqa Rabbi, maka hendaklah ia mengerjakan perbuatan yang baik dan ia tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu berjamaah, ayat tersebut turun kepada orang yang mencari pahala dan pujian dengan ibadah dan amal perbuatan. Jadi secara umum, kalau nanti di akhirat kita itu ingin bertemu Allah, begitu mudahnya, maka amal ibadah yang kita lakukan jangan pernah kita laksanakan dengan tidak ikhlas. Yang kalau dalam bahasa ayat ini, mengerjakan perbuatan yang baik, hendaklah ia mengerjakan perbuatan yang baik dan ia tidak menyekutukan seorang pun. Ya. Jadi menyekutukan seorang pun itu artinya bahwa saat kita ibadah itu tidak ikhlas. Ya. Karena tendensi agar mendapatkan pujian orang lain. Karena tendensi agar kita mendapatkan sanjungan dari orang lain. Itu artinya perbuatan tersebut kita menyekutukan Allah dengan makhluknya. Sementara para jamaah harusnya kita ini dalam beribadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi kenapa didahulukan iyyaka wa iyyaka? Itu litakhsis. Mestinya itu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak. Secara umum susunan bahasanya seperti itu. Tapi ini dibalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, ini litakhsis untuk mengkhususkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu harus kita khususkan hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Demikian permohonan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan segala hajat hidup kita juga para jamaah harus iyyaka. Hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita memohon perlindungan, pertolongan kepada selain Allah. Karena itu juga perbuatan syirik. Maka hati-hati di saat sudah mulai persiapan pesta demokrasi dengan pilpres dan pileg. Masya Allah. Biasanya hal-hal seperti itu sangat laris. Ya, hal-hal seperti itu sangat laris. Maka para jamaah saya ingatkan. Apa sih kebutuhan hidup saat kita di dunia ini? Cukup kan kita makan itu sepiring saja. Minum ya segelas saja. Untuk apa kita harus berlebih-lebihan dalam kedudukan, pangkat, dan jabatan, serta harta kekayaan, jika itu menjerumuskan kita nanti di akhirat dengan dimasukkan di nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi para jamaah, untuk apa itu semua? Kalau justru di akhirat menjadi sebab bagi kita celaka. Karena kita berbuat syirik, menyekutukan Allah. Termasuk syirik kita dalam beribadah. Karena ketidakikhlasan kita saat beribadah kepada Allah.
Ya, kita niatkan karena manusia, kita niatkan karena ini dan itu, tidak ansih dan murni, kita niatkan untuk Allah. Maka itu artinya kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan menyamakan Allah dengan makhluknya itulah syirik. Makanya di dalam ayat ini, ketika kita ingin bertemu Allah nanti, maka hendaklah ia mengerjakan perbuatan yang baik, dan ia tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh kita menyekutukan seorang pun dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah yang tidak ikhlas itu kita sama dengan berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan makhluk. Agak berat para jamaah. Dalam beribadah ini tuntutannya harus betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Okay. Kalau kemudian ada sedikit saja tendensi, ya, lalu kemudian kita tersirat saja dalam hati kita ketidakikhlasan, maka hari itu pula apa yang kita lakukan sia-sia para jamaah. Tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, kalau kita kembali kepada surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ke-112 ini istilah saya agak aneh para jamaah. Tidak ada surat seperti surat Al-Ikhlas ini. Dari sisi namanya saja para jamaah, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4, tidak ada kalimat ikhlas. Sama sekali tidak ada kalimat ikhlas. Tapi kenapa Allah memberikan nama surat ini Al-Ikhlas? Lain dengan surat Al-Baqarah, ada kalimat Al-Baqarah. Al-Fatihah ada kalimat Alhamdu, dan Alhamdu itu nama lain daripada Al-Fatihah. Ali Imran ada lafaz Ali Imran, Anisa ada lafaz Anisa, sampai Anas ada lafaz Anas di dalam ayat-ayat tersebut. Tapi Al-Ikhlas sama sekali tidak ada kalimat Al-Ikhlas di dalam surat tersebut. Tapi Allah memberikan nama Ikhlas atau Al-Ikhlas. Kenapa jemaah? Maka secara mudah saja ikhlas itu adalah apa yang kita lakukan. Sekali lagi semata-mata kita tujukan hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Ya. Allahus samad. Allah tempat menggantungkan segala persoalan hidup kita. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat itu menjelaskan tentang Allah. Ikhlas itu artinya segala perbuatan dan ucapan yang kita lakukan hanya karena Allah. Itulah ikhlas. Kalau kita campuri sedikit saja, sudah terjerumus kita dalam perbuatan riya. Terjerumus kita dalam perbuatan syirik. Karena kita menyamakan makhluk dengan Allah. Hati-hati pada jamaah. Bapak Ibu rahimahullah. Dalam beberapa hadis ya, juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pada saat kesempatan Rasulullah SAW bersabda ketika seorang lelaki bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, pada apa keselamatan dari siksa?" Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Alla ya'malal abdu bi ta'atillah yuridu bihan nas." Bahwa seorang hamba tidak menghambakan ketaatan kepada Allah dengan menghendaki kepada manusia.
Jadi bahwa seorang hamba tidak menghambakan ketaatan kepada Allah dengan menghendaki kepada manusia. Taatnya kepada Allah disertai dengan menghendaki disertai dengan kehendak untuk mendapatkan ya semacam pujian dari manusia. Maka ketidakikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah itu, para jamaah, itu tidak akan bisa menyelamatkan kehidupan kita. Maka agar kita selamat besok di akhirat itu, maka harus dan wajib hukumnya setiap kali kita melaksanakan ibadah kepada Allah, para jamaah, harus betul-betul kita laksanakan ibadah itu murni semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata mengenai 3 orang, yaitu orang yang dibunuh dalam jalan Allah, orang yang bersedekah dengan hartanya, dan orang yang membaca kitab Allah yang telah diterangkan pada kitab tentang penjelasan tentang al-ikhlas. Tentang ikhlas maksud saya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada masing-masing dari mereka, orang yang terbunuh di jalan Allah tadi, orang yang bersedekah dengan hartanya tadi, dan orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada masing-masing mereka, 3 orang itu. Yang pertama, engkau telah berdusta. Ya. Akan tetapi engkau menghendaki agar dikatakan oleh orang, si fulan, seorang yang banyak pemurah. Ini kepada orang yang tadi bersedekah itu. Ya. Jadi Allah mengingatkan kita jemaah, saat kita sedekah itu, hati-hati jangan sampai kena firman Allah ini. Engkau telah berdusta, akan tetapi engkau menghendaki agar dikatakan oleh orang bahwa si fulan adalah seorang yang banyak pemurah, ingin dipuji saat bersedekah itu. Bukan ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pujian. Oh, kalau orang itu memang sangat pemurah. Oh, kalau orang itu memang sangat dermawan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai sedekah yang kita lakukan menimbulkan keinginan kita untuk mendapatkan pujian banyak orang dengan dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang sangat pemurah, orang yang sangat dermawan. Kalau itu yang terbetis di dalam pikiran dan hati serta niatan kita, maka sia-sia para jamaah sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Kalau niatnya ingin mendapatkan pujian banyak orang. Dikatakan bahwa kita orang yang pemurah, kita orang yang dermawan, ingin mendapatkan pujian seperti itu, maka sedekah kita sia-sia para jamaah. Yang kedua, engkau telah berdusta, akan tetapi engkau menghendaki agar dikatakan oleh orang, si fulan seorang yang besar pemberaninya. Masya Allah. Jadi tidak semudah itu para jemaah untuk mendapatkan status mati syahid. Jangan-jangan bersemangatnya berperang di jalan Allah itu justru niatnya biar dikatakan saya kok paling pemberani saya ini menghadapi siapapun, nggak peduli. Jadi engkau telah berdusta, kata Allah, ya, dengan menghendaki dikatakan oleh orang bahwa si fulan seorang yang besar pemberaninya. Jadi para jamaah tidak mudah, ya, tidak mudah sekali lagi untuk jika mendapatkan mati dalam status syahid. Jangan-jangan niat kita adalah kita menunjukkan keberanian kita. Dan agar kita dipuji oleh orang lain. Saya adalah panglima yang paling pemberani. Saya adalah pasukan yang paling pemberani. Ingin mendapatkan pujian manusia seperti itu. Kalaupun kita mati membela agama Allah. Dengan ketidakikhlasan kita seperti itu. Mati kita bukan mati syahid para jemaah.
Ya. Bukan mati syahid, Pak. Hanya karena kita ingin dikatakan oleh orang lain bahwa kita ini adalah pemberani. Ya. Kita adalah pasukan yang paling pemberani. Kita adalah mujahid yang paling pemberani. Kalau itu niatnya, sia-sia para jamaah apa yang sudah kita lakukan. Bahkan engkau telah berdusta. Akan tetapi engkau menghendaki akan dikatakan oleh orang, si fulan seorang yang ahli membaca kitab Allah, yang ahli membaca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika kita semangat belajar membaca Al-Quran, akhirnya kita pintar dengan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita sangat fasih, tepat makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, waqaf ibtidaknya sangat bagus, dan kemudian kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran itu, ternyata keinginan kita ingin mendapatkan pujian bahwa kita ini ahli Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para jamaah, begitu sangat peran pentingnya, sangat urgennya keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah. Maka sama-sama kita duduk di rumah kita masing-masing dengan menghadap laptop dan HP kita masing-masing. Siapa yang ibadahnya ngaji ini diterima oleh Allah adalah kembali sejauh mana keikhlasan kita saat kita ngaji seperti ini. Semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada tendensi apapun kecuali ngaji ini kita lakukan semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian kita diingatkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak amal perbuatan yang kita lakukan sepertinya itu untuk kepentingan hidup kita di akhirat, tetapi akhirnya bernilai dunia. Selanjutnya banyak amal ibadah yang kita lakukan sepertinya bernilai dunia, tetapi berujung bernilai akhirat. Kenapa itu terjadi para jamaah? Adalah karena kembali kepada niat kita. Ya, bernilai akhirat atau bernilai dunia, amal ibadah yang kita lakukan kembali kepada niat kita. Maka sering kita sampaikan, monggo Bapak Ibu kita niatkan ikhlas ngaji saat ini. Nah, itu kalau tidak ikhlas kan kelihatannya saja ngaji itu untuk akhirat, tapi ternyata nol, tidak mendapat nilai apapun di sisi Allah karena ketidakikhlasan kita saat kita ngaji. Karena ketidakikhlasan kita saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama, datang ke masjid untuk ngaji. Siapa yang mendapatkan ridha Allah, yang mendapatkan perkenan Allah, yang mendapatkan pahala dari Allah? Siapa yang tidak mendapatkan apa-apa? Sekali lagi, kembali kepada niat kita masing-masing. Sehingga Rasulullah SAW telah menyampaikan sabdanya, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya sahnya amal itu adalah karena niatnya. Kalau niatnya ikhlas, amal kita diterima oleh Allah. Kalau niatnya tidak ikhlas karena tendensi yang lain, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahmatullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa mereka itu tidak diberi pahala, dan sesungguhnya riya mereka itulah yang menggugurkan amal perbuatan mereka. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jelas Rasul menceritakan bahwa mereka tidak diberi pahala, dan sesungguhnya riya mereka itulah yang menggugurkan amal perbuatan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi jamaah Rasulullah, Masya Allah, sedemikian rumitnya kita untuk menjaga keikhlasan hati kita jamaah.
Lagi-lagi tadi, kalaupun kita memberikan makanan, memberikan bantuan, orang tidak mengucapkan terima kasih pun, sekali lagi, jangan pernah tersinggung. Karena itu menunjukkan kita kurang ikhlas. Atau bahkan tidak ikhlas. Ketika kita harus bertempur di medan perang, menghadapi orang-orang kafir, ya, tetapi niat kita, kesungguhan kita di dalam berperang itu agar kita dianggap orang yang pemberani, kalaupun kita mati, tidak mati syahid jemaah. Karena apa yang kita lakukan bukan karena Allah, tapi agar puji sebagai orang yang pemberani. Demikian saat kita membaca Al-Quranul Karim, jangan sampai kemudian dengan suara kita yang indah, makharijul huruf dan sifatul huruf yang tepat, waqaf ibtidaknya yang tepat, kemudian menyebabkan kita tidak ikhlas ingin mendapatkan pujian orang lain bahwa kita ini ahli Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik, itu pun menjadi sia-sia para jemaah apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu rahmatullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man ra'allahu bihi wa man samma'allahu bihi. Barang siapa berbuat riya, niscaya Allah memandang riya dengan perbuatan itu. Dan barang siapa memperdengarkan perbuatannya kepada manusia, niscaya Allah memperdengarkan dengan perbuatannya itu. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, barang siapa yang berbuat riya, niscaya Allah memandang riya dengan perbuatan itu. Dan barang siapa yang memperdengarkan perbuatannya kepada manusia, niscaya Allah memperdengarkan dengan perbuatannya itu. Jadi kalau hadis ini bukan hanya riya, tapi sum'ah. Ya. Kalau riya itu kan bahasa aslinya memamerkan amal ibadahnya. Ya mungkin tidak ngomong, ya, tapi sengaja, ya, dipamer-pamerkan dengan cara-cara tertentu. Kalau sum'ah ini memang memperdengar-dengarkan amal ibadahnya, menceritakan amal ibadahnya, ya, itu sum'ah. Bahkan perbuatan hati kita juga namanya ujub, bangga dengan diri sendiri ketika kita setelah melaksanakan ibadah kepada Allah. Riya, sum'ah, ujub menjadi sesuatu yang harus betul-betul kita jaga para jamaah. Jangan sampai riya, kita memamerkan amal ibadah kita. Jangan sampai sum'ah, kita perdengar-dengarkan amal ibadah kita dengan kita menceritakan amal ibadah kita pada orang lain. Jangan sampai kita ujub, bangga terhadap diri sendiri bahwa sudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Ujub pun tidak boleh jamaah. Bangga terhadap diri sendiri setelah melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena lagi-lagi jamaah, ibadah demi ibadah yang kita lakukan itu dapat kita kerjakan semata-mata karena ma'unah Allah. Karena pertolongan Allah. Bukan karena karepe awak dhewe. Kita ini dikarepkan oleh Allah. Kita ini dikehendaki oleh Allah untuk bisa ibadah itu. Kita ditolong oleh Allah untuk bisa ibadah itu. Maka nggak pantas lalu kita merasa bangga dengan diri kita sendiri. Karena ibadah amaliyah yang kita lakukan itu, sekali lagi jamaah, semata-mata karena dikehendaki oleh Allah, karena ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Illa billah.
kecuali atas pertolongan Allah. Dan Allah itu Al-Ali, zat yang sangat luhur, zat yang sangat tinggi, Al-Azim, zat yang sangat agung. Jadi mesti kita jaga riya, sum'ah, ujub saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita riya, Allah mencatat riya. Ketika kita sum'ah, Allah mencatat perbuatan kita sum'ah. Dan itu artinya perbuatan yang kita lakukan sia-sia para jamaah. Tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang lain yang panjang disebutkan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada malaikatnya, sesungguhnya ini orang tidak menghendaki aku dengan amal perbuatannya, maka masukkanlah ia ke dalam neraka sijin. Dan kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah idza jazal ubada bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tara'una fit dunya fanduru hal tajiduna indahumul jaza. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti kepadamu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, riya Allah. Ya. Jadi syirik kecil itu adalah riya. Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat ketika membalas hamba-hamba dengan amal perbuatan mereka, maka kata Allah, pergilah kamu kepada orang-orang yang dimana kamu memperlihatkan amal perbuatanmu kepada mereka di dunia. Maka lihatlah, apakah kamu mendapatkan balasan di sisi mereka? Masya Allah. Para jamaah, sampai sebegitunya. Jadi ketika nanti Allah di akhirat itu membalas amal perbuatan hambanya, maka ketika ada hamba yang saat hidup di dunia melaksanakan amal perbuatan tetapi riya, ujub, sum'ah, maka kata Allah apa? Pergilah kamu kepada orang-orang di mana kamu memperlihatkan amal perbuatanmu kepada mereka waktu hidup di dunia. Dan kata Allah berikutnya, maka lihatlah, apakah kamu mendapatkan balasan di sisi mereka? Sampai sebegitunya, Pak. Ya, ketika kita sekali lagi tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, sampai Allah nanti secara khusus menyuruh orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, pergilah kamu ya kepada orang-orang yang dahulu kamu perlihatkan amal ibadahmu kepada mereka waktu kamu masih hidup di dunia. Dan lihatlah kata Allah, apakah kamu akan mendapatkan balasan apapun dari orang-orang yang dahulu kamu tidak ikhlas di dalam beribadah kepadaku atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamarahumullah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat menakutkan, mengkhawatirkan kepada kita sekalian sebagai umatnya, terjerumus dalam asyirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil itu apa? Ya tadi itu riya. Ketidakikhlasan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketidakikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jemaah. Itulah syirik kecil. Ketidakikhlasan kita atau perbuatan riya yang kita lakukan itu adalah asyirkul asghar. Bapak Ibu para jamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
Yaqulullah azza wa jalla man amila li amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kulluhu wa ana minhu bari'un wa ana aghnal aghniya 'anil syirk. Hadis riwayat Imam Malik dari sahabat Abu Hurairah. Kata Rasulullah para jamaah, Allah azza wa jalla berfirman, berarti hadis qudsi, barang siapa berbuat satu perbuatan karena aku, yang di dalam perbuatan itu menyekutukan kepada selain aku, maka perbuatan itu semua baginya. Dan aku, kata Allah, bebas dari perbuatan itu. Aku adalah paling kaya di antara semua yang kaya dari kesekutuan. Jadi ketika kita beribadah karena Allah lalu kita campuri kepada selain Allah, Allah angkat tangan. Jadi Allah angkat tangan. Jadi maka perbuatan itu semua baginya dan aku bebas dari perbuatan itu. Allah angkat tangan. Artinya ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah itu kita sekutukan para jamaah, Allah dawuh begini jamaah, aku adalah paling kaya di antara semua yang kaya dari kesekutuan. Siapapun yang kita sekutukan dengan Allah, ingat para jamaah, Allah zat yang paling kaya. Tidak butuh persekutuan dari hambanya. Allah zat yang paling kuasa. Allah zat yang paling memiliki otoritas secara menyeluruh terhadap seluruh hambanya. Siapapun yang kita sekutukan dengan Allah, Allah sendiri yang mengatakan, aku yang paling kaya dari kesekutuan apapun. Jadi artinya para jamaah, Allah tidak butuh disekutukan. Allah tidak mau disekutukan dengan hambanya. Karena Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha kaya. Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha segala-galanya. Bahkan Allah yang khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan Allah yang yudabbirul amra minas sama'i ila, Allah yang mampu mengatur seluruh alur kehidupan makhluknya minas sama'i ila, mulai dari langit sampai bumi, semua dalam genggaman pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama sekali tidak pantas ketika kita berbuat dan beramal serta beribadah lalu kita sertai perbuatan riya, yang itu artinya kita menyekutukan Allah dengan makhluk. Menyekutukan Allah dengan makhluk. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, Nabi Isa Al-Masih alaihissalam pernah berkata, apabila tiba hari berpuasa salah seorang dari kamu, maka hendaklah ia berminyak kepala dan jenggotnya. Dan ia mengusap kedua bibirnya, agar tidak dilihat oleh manusia bahwa ia itu sedang berpuasa. Dan apabila ia memberi dengan tangan kanannya, maka hendaklah ia menyembunyikan dari tangan kirinya. Dan apabila ia menjalankan sholat, maka hendaklah diturunkan tabir pintunya, karena sesungguhnya Allah itu membagi pujian sebagaimana Allah membagi rizki. Bapak Ibu rahmatullah, Nabi Isa pun mengingatkan kepada kita ketika kita sedang berpuasa, apa kata Nabi Isa? Berminyaklah rambut kita, berminyaklah jenggot kita. Biar tetap kelihatan rapi, tidak nampak kusut, yang kemudian menunjukkan, oh sedang berpuasa itu. Makanya kayak gitu. Wajahnya kusut, rambutnya awut-awutan, jenggotnya awut-awutan, bibirnya kering. Maka kata Nabi Musa, bibir kita pun ya harus kita basahi. Sehingga tidak nampak saat itu kita sedang berpuasa. Bahkan saat kita bersedekah, yang sedekah itu kita berikan melalui tangan kanan kita, kalau bisa
jangan sampai tangan kiri kita mengetahui. Masya Allah. Tangan kita mengulurkan dan memberikan sedekah, kalau bisa jangan sampai tangan kiri kita mengetahui. Saat kita sedang sholat, turunkan takbir biar tidak dilihat oleh orang. Sehingga kita bisa ikhlas saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Terakhir, sahabat Umar berkata kepada Mu'ad bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya kepada keduanya, kepada Umar bin Khattab dan Mu'ad bin Jabal. Ketika Umar melihat Mu'ad menangis di dekat kubur Rasulullah SAW, maka sahabat Umar bertanya, apakah yang membuat engkau menangis? Mu'ad menjawab, sebuah hadis yang aku dengar dari pemilik kubur ini, maksudnya Rasulullah, yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, inna adna riya syirkun. Sesungguhnya riya yang paling rendah adalah syirik. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu pula Rasulullah sekali lagi amat sangat mengkhawatirkan kepada kita. Akhwafu ma akhafu alaikum ar-riya wasyahwatul khafiyah. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti kepadamu adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi. Artinya punya keinginan jahat tapi tersembunyi. Ya, itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Di samping beliau takut kepada kita sekalian sebagai umatnya, jika kita saat beribadah itu selalu berbuat riya. Para jamaah, sementara demikian yang bisa disampaikan, insya Allah penjelasan tentang tercelanya riya masih terus akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Monggo Pak Agus, kami kembalikan kepada Pak Agus. Monggo Pak Agus.